Halo semuanya, balik lagi sama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini, malam ini mungkin teman-teman ada yang baru pulang kantor ya, atau ada teman-teman juga yang sedang mau kuliah ya, menjenjang S2. Rata-rata kan S2 di Indonesia itu kuliahnya pas malam gitu kan. Nah, malam hari ini atau ya sore hari inilah, belum malam-malam banget, kita bakalan berkolaborasi dan belajar langsung dengan salah satu narasumber malam ini. Mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah mengetahui nih kira-kira narasumbernya siapa. Nah, narasumbernya itu merupakan seorang entrepreneur dan juga financial planner, yaitu Mas Dhani Rahmat. Kita bakalan belajar banyak tentang peluang income pasca pemilu 2024. Namun sebelumnya kita undang dulu Mas Dhaninya. Oke, sebentar ya. Sambil nunggu Mas Dhaninya, jangan lupa persiapkan notebook atau tulisan untuk mencatat ilmu yang bakalan. Sebentar ya teman-teman. Semoga nyambung dan tidak ada kendala. Halo, Mas Ya, Dhani. halo Mas Selamat, Ilham, apa kabar? selamat sore. Baik, ya masih sore kayaknya ya Mas. Halo teman-teman semua yang followersnya Mas Dhani, apa kabar semuanya? Nih Suara saya teman-teman jelas yang kan ya? lagi, kenapa? Jelas Mas, tapi gambarnya agak patah-patah sedikit sih. Tapi ya Oh, oke lah, oke. nanti kita sambil jalan aja. Jadi Oke, teman-teman, siap. kali ini atau sore hari ini beruntung banget. Kenapa? Karena saya kayak berkolaborasi dengan Mas Dhani. Kita bakalan ngomongin soal peluang income pasca pemilu 2024. Tapi jangan langsung dinilai kayak pemilu kan masih berlangsung ya. Memang benar sekali. Jadi kita realnya masih dihitung ya. Kalau misalnya saya lihat tipis-tipis ya, ngintip sebentar, ini prosesnya kurang lebih sekarang 74,04%, 21 Februari 2024, dan update-nya jam 18.00.15. Ya semoga Oke. sebagian besar dan mungkin semuanya ya, teman-teman yang sudah memiliki KTP itu memanfaatkan ya kemarin, dan tepat banget Mas, seminggu yang lalu ya kan kita mencoblos. Nah hari Ya, ini dan kali ini kita betul. bakalan banyak belajar banget sama Mas Dhani Rahmat mengenai peluang income untuk pasca pemilu 2024. Tapi sebelumnya Mas Dhani kemarin juga ikutan nyoblos kan? Ikut, ikut Mas, ikut. Pasti dong, pasti. Iya dong, sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan kita harus Betul. memilih pemimpin. Dan ya doa doa kami sih, maksudnya siapapun pemimpinnya semoga yang terbaik dan bisa membuat Indonesia lebih baik, secara lokal maupun ya internasional ya Mas ya. Betul, betul. Kalau Mas Ilham. ngomongin sebelum kita masuk, dan pengen belajar banyak nih kami, kepada Mas Dhani, jangan lupa untuk teman-teman di akhir IG Live teman-teman bisa mengisi kuesionernya yang linknya ada di bio Instagramnya saya kayak. Nah, Mas Dhani, kita bakalan ngomongin peluang nih. Mungkin ada yang Ya, penasaran juga nih untuk teman-teman yang menonton IG Live kali ini. Kira-kira adakah peluang income atau mungkin dapat pendapatan gitu kan atau pemasukan di 2024 pasca pemilu yang ya kita tahu telah dilakukan seminggu yang lalu. ya Mas Ilham, kalau ngomongin soal peluang income gitu ya, itu pasti selalu ada gitu kan ya. Apalagi ini setelah pemilu, meskipun kita masih menunggu hasil penghitungan real count-nya, Ya, kalau dari apa quick count kan udah ada tanda-tandanya arah kemana gitu ya. ya, Dan apa namanya, sepertinya market market seminggu terakhir ini kayak sangat bergairah gitu kan ya. Ada yang mencetak all time high, beberapa saham ya. bank gede gitu kan ya. Nah, kayaknya sih market itu suka sama stabilitas gitu kan ya, suka sama stabilitas karena dari hasil quick count si calon pemenangnya, saya belum ngomong pemenang ya, calon pemenangnya itu waktu selama kampanye bilang akan meneruskan program pemerintah dan termasuk IKN gitu.
Nah, kalau ngomongin soal income, sebenarnya banyak sih. Mhm. Dan apa namanya, yang bisa dimanfaatkan. Apalagi sekarang suku bunga kan sebenarnya masih belum ada perubahan ya. Belum Ya, ada perubahan suku bunga. Pemerintah keluarkan apa, SBN yang terbaru Ori 25, terus ditambah sama ada view ke depan nanti suku bunga akan turun. Nah, sebenarnya ya, ini bisa dimanfaatin sama teman-teman gitu. Kalau kita tahu kan suku bunga itu lagi tinggi gitu ya. Kalau suku bunga lagi tinggi itu biasanya obligasi di secondary market itu tertekan. Karena berlawanan arah kan sebenarnya. ya, Nah, kalau obligasi di secondary market tertekan, itu efeknya kan sebenarnya RDPT, reksadana pendapatan tetap yang basisnya obligasi, itu rata-rata pada turun juga kan. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatin tuh. Kalau ngomong peluang income kan sebenarnya kita bisa mendapatkan pendapatan, mendapatkan keuntungan itu gimana. Nah, kalau ada reksadana-reksadana yang misalkan nih teman-teman sudah pantengin gitu, terus ternyata harganya memang turun karena kondisinya yang ada sekarang. Nah, itu bisa di apa? Bisa dibeli dulu sekarang. Dengan potensi penurunan suku bunga di masa depan, obligasi itu kan kalau misalkan turun apa suku bunganya, harga mhm, obligasi naik. Kalau harga ya, obligasi naik, reksadana pendapatan tetap kemungkinan ada potensi buat naik gitu. Itu dari sisi surat utang pemerintah gitu kan, atau bond secara umum. Terus kalau misalkan dari sisi market, nah dengan tanda-tanda siapa yang akan menang nanti, terus kemudian segala macam ini, eh, proyek-proyek pemerintah yang sekarang lagi berjalan ini kan ada harapan untuk dilanjutkan gitu. Nah, nanti siapa tahu nih ke depannya ini saham-saham yang berhubungan sama program tersebut itu bisa jadi dapat upside di sana. Gitu. Nah, kita bisa pantengin juga lewat reksadana-reksadana mana nih yang apa namanya yang di dalamnya itu oh misalkan infrastruktur gitu kan, mana nih reksadana yang di dalamnya itu ada saham-saham infrastrukturnya atau saham-saham perbankannya segala macam. Yang kayak gitu sih Mas kalau kalau saya lihatnya ya. oke, terima kasih Mas Dani. Jadi teman-teman, Mas Dani sudah share nih. Yang pertama adalah dari sisi investment atau kita bisa memanfaatkan momen-momen yang tadi di-sharingkan secara makro. Ada potensi suku bunga bakalan dipangkas, kemudian kali ini kan BI belum menurunkan tingkat suku bunga, Ya, kedepannya ada potensi kembali gitu. Nah, kalau misalnya ini kan dari sisi apa namanya investment nih, teman-teman mungkin sebagian besar udah ada yang tahu juga, tapi teman-teman ada yang belum tahu juga. Nah ini sebagai bocoran. Tapi kalau misalnya Mas, kalau di sisi pemasukan lain, misalnya kayak pengen usaha makanan atau usaha apa, nah menurut Mas Dani sendiri, kalau dari sisi bidang usaha, kira-kira peluang-peluang apa nih yang bisa kita timbulkan sebagai ide yang nantinya bakalan berpotensi untuk kita memiliki pemasukan tambahan gitu selain bekerja. ya, ya. Ini sebenarnya kalau 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 ngomongin apa tambahan income dari sisi pekerjaan aktif ya, saya selalu bilang kalau memang mau nambah income, tanyakan dulu ke diri sendiri minimal keahlian kita apa, terus kemudian habis itu setelah keahlian kita hobi kita apa gitu. Jadi nyarinya Mhm. jangan kejauhan. Kalau misalkan memang bisa dari apa yang kita bisa gitu kan. Misalkan contohnya suka masak, hobi masak lah. Ya, Kalau misalkan memang hobi masak, bisa juga loh teman-teman misalkan apa bikin kayak semacam ya jualan makanan yang memang suka dimasak yang gampang-gampang gitu kan, tapi jualannya nggak jualan buka warung, bisa memanfaatkan segala macam resource online yang sekarang ini sudah sangat luar biasa gitu. Jadi awalnya jualan dari teman-teman sendiri misalkan, terus habis itu buka buka warung online-nya itu di platform-platform kayak pemesanan makanan online segala macam gitu, itu bisa dimulai dari situ sebenarnya. Atau kalau misalkan memang hobinya tuh kayak menggambar segala macam artis gitu ya, artis seniman gitu kan. Itu bisa juga bikin platform sosial media dan zaman sekarang kan gampang banget ya ya. Mas Ilham ya untuk memviralkan sesuatu gitu. Tinggal ngikutin pakem yang orang-orang kira-kira suka, Mhm. bikin konten yang memang kita suka gitu kan. Terus di apa disebarin gitu lewat lewat Instagram segala macam. Nah, kalau ada yang tertarik bisa ditawarin. Kalau ada yang mau buka komisi misalkan. Jadi ngegambar orang kartunnya orang kan banyak banget. Saya lihat banyak banget Mhm. di Twitter, di X ya Mhm. sekarang yang namanya ya. Di Instagram gitu. Terus kemudian mereka bikin komisi kalau satu gambar 100.000 misalkan. Nah, kalau yang suka coret-coret kan ya lumayan juga gitu Ya, jadi hasil gitu. Bisa bisa kayak gitu sih. Jadi nyarinya nggak usah terlalu jauh gitu. Apa ya bisnis apa ya?
Kalau sukanya ini ada, misalkan ya ada teman saya sukanya tuh beliin aksesoris buat anaknya, aksesoris apa, jepit rambut kah, apa kah. Nah itu bisa juga loh cari siapa sih yang apa namanya yang suppliernya di misalkan di salah satu platform e-commerce gitu kan. Itu bisa juga Hmm. dimulai. Atau yang bahkan lebih gampang lagi mas, nggak perlu jualan. Misalkan nih kita kayak saya kemarin, saya kan jualan buku ya. Hmm. 300 kali gaji itu kan bagaimana menciptakan aset 300 kali gaji. Nah, karena saya jualan buku itu, saya nulis buku itu, saya buka tuh di toko buku online di platform e-commerce, terus saya daftar affiliate-nya, Mas. Saya daftar affiliate-nya, link affiliate-nya saya share di sosial media, ada yang beli, setiap ada yang beli saya dapat komisi, Ah, gitu. Nah, ini hmm. bahkan nggak perlu jualan kan sebenarnya. Kayaknya jualan orang lain, saya cuma bilang, kalau ada yang mau beli buku lewat link ini ya, orang klik linknya saya dapat komisi gitu. Jadi barang apapun yang teman-teman belanja, misalkan baju lucu itu teman-teman bisa share di sosial media link affiliate-nya. Itu nggak perlu jualan, ada orang yang belanja, teman-teman bisa dapat komisi gitu. Jadi banyak banget cara untuk cari duit gitu Mas Ilham sekarang ini. Wow, Menurut wow, saya gitu wow. ya. Banyak banget ilmu yang di-share nih, baru awal-awal nih teman-teman. Jadi kalau misal bagian investment, mungkin kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang view-nya ke depan, yang tadi yang suku bunga ada potensi dipangkas dan sebagainya macamnya. Dan dari sisi usaha, kita lebih ke arah balik lagi ya. Sebenarnya kita sukanya apa, kita bisa mengeluarkan ide dari situ pun. Kalau misalnya kita belum memiliki sebuah produk atau lagi proses nih produknya, kita bisa memanfaatkan tadi ya Mas Mas Dani bilang affiliate dan sebagainya macamnya. Nah, Ya, tadi juga ada yang bilang Mr. Victor gitu, hobi jadi bisnis. Nah, ketika kita tahu nih menjual sesuatu terus jadi pemasukan tambahan terus disisihkan ada yang sebagian kebutuhan dan sebagian juga investment. Jadi ini betul. aktif bisa aktif dan juga bisa pasif gitu. Aktif income dan pasif Betul, income betul. itu circle yang mungkin sebagian besar dari teman-teman yang menonton IG Live ini juga mengharapkan akan seperti itu ya. Jadi kita sama-sama belajar nih sama Mas Dani. Nah, kita sudah mulai kebuka nih. Oh, ternyata kalau dari sisi investment seperti itu, sisi peluang usaha seperti itu. Karena memang banyak banget kesempatan usaha yang ada. Apalagi masih di awal tahun 2024 ya, walaupun udah bulan Februari ya. Nah, Mas, ketika kita sudah tahu kira-kira apa yang perlu kita persiapkan untuk mencari peluang atau pemasukan selain bekerja gitu mas? Maksudnya apa nih kita harus ngapain nih dulu pertama kali startnya atau langkah pertamanya harus ngapain dulu gitu mas? Yang pasti sih harus nyiapin komitmen ya Mas ya, karena kalau namanya kita sudah kerja, misalkan dari 8 to 5 kerja gitu kan, atau 9 to 5 kerja, terus mau nambah lagi income, kita pengen nambah income lagi, itu butuh komitmen, karena rasanya akan berat sekali. Gitu. Jadi misalkan nih, memang hobinya itu bikin konten misalkan, tapi kalau Hmm. pagi udah kerja, terus sorenya harus bikin konten lagi, itu rasanya berat Mas. Ini kayak curhat ya saya ya, gitu. No, mas, Atau kalau no, mas. enggak, misalkan mau mau affiliate gitu ya, mau mau Hmm. oke, jualan affiliate, daftar affiliate segala macem, ngecekin barang-barang mana yang rame, terus kemudian kita teliti satu-satu, habis itu kita nge-share, kita bikin segala macem apa video atau apapun buat Hmm. buat nge-share itu kan juga butuh waktu kan Ya. sebenarnya kan. Jadi komitmen itu paling paling penting. Terus kemudian habis itu research research untuk yang mau dilakukan ini apa, terus Hmm. stepnya itu seperti apa, dan biasanya paling berat itu untuk mulainya, Mas. Jadi orang-orang itu suka kayak yang, aduh aku ini udah capek kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore, terus habis itu eh saya harus ngapain lagi ya gitu kan. Terus masa sih saya harus bikin ini lagi, bikin itu lagi gitu. Ya, 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 ya. Jadi komitmen itu paling penting sih menurut saya sih. Niatnya kan. Jadi memang langkah paling utama adalah kita memiliki komitmen dan juga niat ya. Dan tidak hanya komitmen tapi konsistensi, benar nggak mas? Jadi ketika kita Betul, melakukan betul. sesuatu ya berulang-ulang dan sebagainya macamnya. Nah itu teman-teman kalau misalnya sudah tahu nih peluangnya seperti apa gitu kan. Habis itu hasil dari peluang itu disisihkan untuk investasi. Jangan lupa dengan kode referralnya Dani Rahmat. Kemudian habis itu kita terusin aja apa maksudnya melakukan usaha-usaha atau ide-ide yang lain ya kan untuk mendapatkan
pemasukan. Tuh, kalau Tuh. kata Mister Victor ditambahin lagi disiplin dan konsistensi, bener banget. Jadi kita banyak belajar juga nih dari Mas Dani Rahmat. Nah, kan tadi sudah kita sama-sama sudah tahu lah secara di awal kayak oh investment ini, terus peluang usaha seperti ini, habis itu kita harus punya niat dan juga komitmen serta konsistensi. Selanjutnya kita harus memikirkan ya namanya kehidupan ada yang plus minus ya. Nah kita sekarang geser ke minus sedikit. Pertimbangan-pertimbangan apa sih yang mesti kita antisipasi dalam mencari peluang untuk mendapatkan income di tahun 2024 khususnya ya pasca pemilu ini, Mas. Ya, ya. Kalau misalkan kita ngomong apa, sebenarnya ini kan untuk menjaga konsistensi itu tadi, Mas ya. Eh, Gimana caranya gitu kan untuk menjaga niat kita tadi itu ya. Itu kan ya pertanyaannya ya ke situ ya. Biar bisa tetap konsisten gitu kan. Itu ya Iya. jangan semuanya itu berproses. Kita harus ingat kalau semuanya itu berproses dan ketika kita baru mulai, jangan berkecil hati dengan hasil yang sedikit. Dengan Hmm. hasil yang misalkan nih bikin roti, bikin kue, dijual ke teman-teman dari 10 teman yang ditawarin yang beli cuma 2 gitu. Terus Hmm. jangan berkecil hati kayak yang aduh kok cuma 2 yang beli ya gitu. Nah, sisanya nih misalkan ada yang nggak kejual gitu kan sebelum expired, coba ditawarkan ke teman-teman dikasih aja. Hmm. Ini aku kemarin bikin ini mau nggak cobain? Kalau misalkan nanti enak kamu pengen, boleh pesan ke aku misalkan kayak Hmm. gitu. Tapi nggak berhenti di situ, coba lagi, bikin lagi. Siapa tahu yang dikasih tadi dari bikin 10, Hmm. yang jual 2, yang 8 dikasih tester, yang beli apa yang dikasih tester ini siapa tahu, ternyata enak ya bikinin teman aku gitu kan. Nah nanti cari lagi juga gitu. Misalkan mau bikin lagi nih batch berikutnya gitu kan, mau masak lagi, bikin kue lagi atau apa, tawarin dulu teman-temannya dari yang 10, Hmm. siapa tahu tadi yang 2 pesan lagi, terus habis itu yang 8 ada lagi yang nambah gitu. Kalaupun nggak ada, coba perluas lagi. Kontak WA kan banyak ya, tapi ya jangan spam sih ya. Iya. Chat aja satu-satu. Mau nggak nih cobain kue bikinan aku? Segala macam gitu kan. Kalau misalkan mau beli satu, nanti aku kasih tambahan satu tester deh kue yang lain, misalkan kayak gitu. Jadi memang ya butuh 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 proses, butuh waktu dan nggak bisa langsung instan gitu. Itu yang harus dipahami gitu. Jadi meskipun bikin konten, misalkan bikin konten TikTok satu Hmm. gitu atau bikin konten Instagram satu, belum rame, ya bikin lagi. Jangan, aduh kok aku bikin konten udah susah payah, yang likes itu cuma 10 gitu kan. Nah, jangan Ya. kapok gitu. Karena ada beberapa yang misalkan sebelumnya nih Instagram sama TikTok ini dipakai cuma buat scrolling gitu kan, atau kalau misalkan Hmm. mau posting, postingnya itu ya posting yang ala kadarnya, Hmm. istilahnya sih hanya untuk mengabadikan momen gitu misalkan kan. Nah sebenarnya ini tools yang sangat powerful untuk dipakai gitu. Jadi coba bikin konten begitu nanti misalkan nih biasanya cuma foto-foto diri sendiri, foto anak sendiri gitu. Terus sekarang bikin konten yang sharing keahlian kita. Hmm. Yang nge-like mungkin cuma 10 di awal, it's okay, terusin aja lagi gitu. Bikin lagi konten yang lain, bikin lagi konten yang lain. Terus-terusan kayak gitu lama-lama akan apa namanya? Akan direcognize tuh kalau Ya. sama orang kalau misalkan memang konten itu bisa bermanfaat gitu. Jadi itu sih yang apa menyadari bahwasanya segala sesuatu butuh proses itu juga penting gitu Mas. Setuju banget sih, setuju banget, setuju banget. Karena memang hal itu memang saya alami juga, Mas, kebetulan. Dan saya pernah pernah melihat seorang content creator yang cukup besar juga. Dia juga salah satu pengusaha. Dia bilang gini, ketika kita melakukan sesuatu, kadang kan kita takut nih, jelek nih atau apa nih. Padahal kita mau posting entah produk dan sebagainya macamnya, entah usaha kita, atau entah langkah kita pertama investasi ya kan. Hmm. Wah ini takut dicibir karena modalnya kecil dan sebagainya macamnya gitu kan. Tapi teman-teman percaya, pertama kali kita melakukan pasti nggak ada yang sempurna 100%. Betul. Dan yang harus kita lakukan berikutnya adalah ya kita buat lagi dan buat lagi. Dan itu sangat menarik lagi. Tadi Mas Dani sempat mention gini, kalau misalnya bikin roti 10 atau yang suka 8 atau yang suka cuman 2 pun kayak bikin lagi segala macam. Tapi tahu nggak teman-teman, jangan-jangan yang 2 atau yang minat sama roti atau ya produk kita atau apapun itu, produk jasa, itu ngomong lagi ke orang lain gitu. Betul. Jadi word of mouth gitu. Ngomong lagi gitu. Yang di awalnya kita kayak kayaknya nggak ada pembeli atau apa, kayaknya usaha untuk dapat income nih nggak ngefek nih, dan ternyata selama kita lakukan itu ternyata dari satu ngomong satu, dan
Ada hal menarik lagi nih Mas Dani. Kebetulan saya sempat baca beberapa jurnal ngomongin soal kebiasaan gitu kan, rutinitas. Ya, ya. Kira-kira berapa kali sih kita kayak melakukan sesuatu secara otomatis gitu, kayak nggak ngomong apa-apa, toto ngelakuin itu. Nah, rata-rata untuk misalnya kita melakukan aktivitas biar otomatis itu kurang lebih 66 hari teman-teman. Jadi ketika kita 66 melakukan hari. sesuatu 66 hari, nanti kedepannya bakalan terbiasa gitu. Wah, ini sangat menarik banget sih. Nah, nanti setelah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan pemasukan dari peluang income pasca pemilu ini, dan hasilnya jangan lupa untuk disisihkan ya teman-teman, untuk Betul. kebutuhan keluarga dan sebagainya macamnya, dan juga jangan lupa untuk dana darurat serta investasi reksadana di Saya Kaya. Nah teman-teman bisa investasi reksadana di Saya Kaya dari berbagai macam jenis reksadana, kayak reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Namun, kami juga mengingatkan sebelum berinvestasi ada baiknya nih sesuaikan dengan tujuan investasi teman-teman semua. Misalnya jangka pendeknya apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa, dan kemudian jangan lupa juga nih teman-teman, setelah tahu tujuannya kita harus memahami untuk profil risikonya seperti apa, apakah konservatif, moderate, dan agresif. Kenapa? Karena apa ya, sebenar-benarnya kalau ini menurut point of view saya pribadi adalah investasi itu tentang sebenarnya apa yang kita butuhkan, bukan orang beli apa dan kita ngikutin Ya, gitu. Mungkin Mas bener Dani banget. juga setuju, dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum download aplikasi Saya Kaya, teman-teman bisa download di App Store maupun Play Store, dan jangan lupa masukin kode referralnya Dani Rahmat. Ini Nah, Rahmat saya tulis barusan, Mas. oh iya, sebentar. Oke, aku coba tulis ulang deh nanti. Agak Ya. tenggelam soalnya. Oh, ya, Oke, Mas Dani, ya. kira-kira tadi kan di awal sempat Mas Dani bilang gini, ketika kita ingin melihat peluang itu kita harus tahu insight kita itu mau apa. Nah, gimana sih cara menentukan tujuan untuk mendapatkan peluang tersebut tapi disamaratakan atau di adjust sama market yang ada gitu. Kalau point of view dari Mas Dani bagaimana? Karena ini sedikit agak curhat sih, kayak misalnya, oh selain kerja saya bisa ngapain, tapi gimana, apakah dengan apa yang ide saya sama market itu match atau tidak gitu. Mungkin bisa dijawab. Ini saya nggak ada bayangan pertanyaannya gimana. Boleh di ini nggak Jadi gini Mas, dijelaskan dikit misalnya nggak? kan Gimana? tadi di awal Mas Dani bilang kalau misalnya ingin mendapatkan peluang, mungkin tadinya suka main gitar gitu. Misalnya saya buat Oh ya, oke. kelas gitar gitu kan. Tapi apakah marketnya ada gitu? Oh, Apakah ada yang mau main gitar gitu? Gimana sih caranya kita ketika kita, oh yaudah saya buka kelas gitar tapi marketnya juga ada gitu. ya kalau kalau itu kan sebenarnya kita bisa ngelihat ya sekeliling kita itu banyak atau enggak yang melakukan itu, sama kita komunikasi kita sama orang-orang di sekitar kita, sama orang-orang yang ada di sekeliling kita itu, ya kita harus tahu gitu kan, kita harus peka juga gitu. Jadi jangan yang misalkan nih ada yang punya hobi itu sangat-sangat spesifik, sangat apa namanya? Tapi apapun sekarang bisa dijual sih Mas, saya ngelihatnya ya. Yang sangat spesifik itu misalkan nih sukanya cuman belajar tentang ETF, ngebaca tentang ETF. Nggak banyak nih yang tahu tentang ETF sebenarnya. Saya sendiri suka banget investasi di ETF dan reksadana indeks. Tapi nggak banyak yang suka itu gitu kan. Nah, ketika saya tahu bagaimana istimewanya segala macam gitu, saya cek orang-orang ini, pernah investasi ini belum, pernah investasi itu belum, segala macam gitu kan. Nah, kalau ternyata nggak ada yang pernah tahu tentang apa yang saya suka gitu, saya bisa jadi pilihannya ada dua. Ketika saya jualan nggak ada yang beli sama sekali, gitu kan? Atau saya bisa mulai membangun market di situ, gitu kan? Bisa mulai membangun market. Orang-orang ketika nggak ada yang ngomongin tentang apa yang saya tahu, saya mulai ngomongin, orang-orang akan aware jadinya kan. Iya. Tapi itu memang jalan yang lebih berat. Jadi kalau misalkan pas kita jualan nggak ada yang mau beli, apa sih lu ngomongin apa sih gitu kan, nggak ada yang tahu misalkan. Misalkan tadi ngajar gitar, gue suka lo main gitar segala macem, gue pinter main gitar, mau nggak belajar gitar sama gue gitu misalkan. Nah nggak ada yang mau beli. Kalau kayak gitu kan berarti, oh ya udah pilihannya kita tinggalin, nggak ada yang mau beli, atau kita ya itu bangun marketnya. Kita main gitar di depan mereka kah, atau bikin konten yang
oh ternyata main gitar itu segampang itu misalkan. Jadi kalau misalkan mau mulai main gitar kayak gini, kayak saya ngomongin ETF, oh ternyata ETF itu investasi yang sangat mudah, atau reksadana indeks itu adalah pilihan investasi yang jauh lebih mudah dibanding harus beli reksadana, misalkan reksadana saham yang umum ya. Nah saya mulai share tentang itu, oh ternyata orang-orang mulai, oh iya ya ternyata bener ya, kalau misalkan nggak ngerti cara milih reksadana yang saham yang dikelola aktif gimana, saya bisa mulainya itu dengan reksadana indeks misalkan. Begitu tahu Ya. reksadana indeks bisa lebih aktif lagi nanti. Terus edukasi tentang saham jadi lebih gampang. Jadi kayak gitu sih kalau misalkan ini Mas ya, memang harus peka sih sama sekeliling dan kita Ya. harus rajin untuk cari tahu juga orang-orang ini minatnya kemana gitu. Meskipun kayak misalkan contohnya saya ngomongin reksadana indeks itu banyak yang bilang reksadana indeks sama ETF di Indonesia masih kecil banget marketnya mat, gue nggak mau takut gitu. Oh berarti memang orang belum aware gitu, belum banyak yang tahu kayak gitu sih. Jadi memang nggak boleh capek-capek ya. Dan kebetulan banget emang performance reksadana indeks nih beberapa waktu lalu memang lagi bagus gitu teman-teman. Nah, teman-teman Kinclong kan? penasaran kan? Iya, betul. Teman-teman penasaran nggak? Ada yang mau tahu reksadana indeks itu seperti apa dan bagaimana? Nah, teman-teman bisa langsung aja nih ke aplikasi Saya Kaya, teman-teman klik produknya, terus di bagian atas ada reksadana aktif, ada kayak fee gitu, teman-teman klik itu ganti jadi reksadana pasif. Nah, di situ ada reksadana indeks gitu. Nah, kenapa sih bedanya reksadana aktif dan reksadana pasif? Kenapa reksadana indeks masuknya di pasif? Kalau reksadana aktif adalah produk-produk reksadana yang kinerjanya bisa melampaui acuannya gitu. Kalau reksadana indeks sebagian besar kinerjanya memang mengikuti atau following indeks yang jadi acuannya gitu. Misalnya reksadana Super Invest IDX 30, kita lihat nih pergerakan IDX 30 seperti apa dan dibandingkan dengan Super Invest IDX 30. Jadi untuk kita melihat nih atau ingin berinvestasi, pengen yang mungkin tidak terlalu aktif atau maksudnya pengen melihat sesuatu yang bisa dilihat lah untuk analisisnya, ya udahlah indeks 30. Nah, teman-teman bisa tuh memilih produk-produknya apa yang berhubungan dengan IDX 30. Gitu teman-teman, dan jangan lupa ya masukin kode referralnya Mas Dani, itu Dani Rahmat. Nah, kalau ngomongin soal income nih, ini mungkin tantangan lain ketika Ya, kita sudah mendapatkan hasil dari usaha yang kita buat gitu. Gimana sih cara mengelolanya biar nggak habis gitu, Mas? Jadi mentang-mentang ya, baru buat usaha baru kan biasanya kerja terus kayak wah dapat pendapatan baru nih langsung habisin gitu. ya, ya, ya. Ini memang tantangan untuk income yang memang bukan income dari penghasilan apa pekerjaan utama gitu ya. Hmm. Kelolanya gimana? Sebenarnya gampang sih Mas. Terapkan aja aturan yang sama dengan gimana kita ngelola income utama. Atau kalau misalkan memang mau lebih strict, ya udah 50% kan kalau misalkan income yang utama itu 20% investasi. Terus kemudian 30% buat bayar utang atau senang-senang, 50% buat kebutuhan hidup misalkan gitu ya. Nah, kalau ada income tambahan, bisa diterapkan aturan yang sama. 20, 30, 50 gitu. Atau kalau misalkan memang mau lebih strict, oke 30% ini harus balik ke asalnya. Jadi misalkan bikin bisnis jualan aksesoris anak perempuan misalkan gitu ya. Ya. Jualan jepit, jualan apa gitu ya. Nanti dari income itu dibalikin dulu 30% buat masuk ke sana. Hmm. Terus habis itu kita nggak ngambil dulu nih. Kita nggak ngambil dulu. Terus habis itu 30% masuk ke situ. Terus nanti 20% itu buat, let's say, nambah investasi di aset keuangan. Terus Ya. 50% ini buat bayar biaya-biaya segala macam. Kita nggak ngambil dulu gitu. Sampai misalkan kita targetin. Oke, sampai nanti jualannya bisa, let's say, misalkan modalnya 1 juta, bisa jadi 10 juta nih omsetnya. Nah, Ya. baru nanti aku akan ngambil bagian buat gaji misalkan. Jadi terus kayak gitu 30% masuk ke modal, kan itu buat memperbesar usahanya ya. Terus kemudian 20% masuk ke investasi aset keuangan biar nanti tetap ada uang yang sisa 50% buat biaya operasional segala macem gitu kan. Nah, dengan kayak gitu begitu udah nyampe 10 juta, diubah dikit. Oke, yaudah 10% aku ngambil buat gajiku sendiri sebagai owner dan sebagai orang yang menjalankan bisnisnya misalkan. 40% baru buat biaya segala macam, 30% tetap masuk jadi modal gitu. Nah, kalau kayak gitu kan
lama-kelamaan usahanya akan terus berkembang dan itu harus disiplin. Jadi kalau kita ngerasa begitu bikin income baru terus dapat income baru, ini kan income tambahan, jadi aku habisin aja deh. Ya, kalau kayak gitu nggak akan bisa berkembang sih jadinya ya. Ini ini satu hal yang baru baru aku lebih dalam ketahui ini Mas. Jadi terkadang ya ketika kita menjual sesuatu ya, terus dapat misalnya untungnya 100%, misalnya 50.000 lah, langsung rasa kita ya udahlah habisin 50.000. Sedangkan ya mungkin kita bisa manfaatin kayak biaya promo segala macam, kita Ya, ambil sebagian atau biarin dulu gitu. Jadi ibaratnya sebagian dari keuntungan dari usaha kita ambil untuk investasi atau untuk kebutuhan. Nah, yang usaha yang kita buat ini tumbuh, jadi bertumbuh dua-duanya. Itu baik lagi si circle yang sebagian besar dari kita nih, saya yakin banget ini kita harapin semua, dan kita sudah mendapatkan banyak ilmu nih dari Mas Dani Rahmat malam ini. Wah, terima kasih banyak nih Mas Dani. Nah, sama-sama. kira-kira nih kalau ngomongin masalah investasi ini, sebenarnya investasi apa yang cukup efektif buat teman-teman pemula atau misalnya punya usaha tapi pengen investasi yang risikonya relatif rendah, dan juga kira-kira modal investasi itu berapa sih Mas? Apakah berapa juta, apa harus ratusan Ya, ya. juta gitu Mas? Kalau kalau misalkan memang sudah teman-teman sudah kerja terus habis itu mulai usaha juga gitu kan, ada duit mau diinvestasiin yang tadi saya bilang mau dibeli aset keuangan gitu ya, tapi bingung mau investasi apa. Kalau saya bilang sih reksadana itu salah satu kelas aset yang teman-teman bisa pilih, karena reksadana sendiri itu bisa ada reksadana pasar uang tadi seperti dijelaskan Mas Ilham, ada reksadana saham, ada reksadana indeks, ada juga reksadana pendapatan tetap yang basisnya obligasi gitu kan. Jadi bisa milih tingkat resikonya itu mau yang seaman apa atau mau yang seagresif apa. Kalau misalkan mau yang aman, install di deposito, uangnya teman-teman kalau di deposito tuh menurut saya sih mati gitu kan. Nah, bisa taruh di reksadana pasar uang. Kalau misalkan mau agak agresifan dikit gitu, itu bisa ditaruh di reksadana pendapatan tetap yang basisnya obligasi. Kalau misalkan teman-teman sudah kan punya usaha ini kan sebenarnya sama kayak tanam modal di saham kan sebenarnya Mas ya, saham usaha sendiri gitu ya. Nah, aku pengen duitku yang udah disisihin dari sini nih bisa berkembang lebih cepat lagi, itu bisa pilih reksadana saham, tapi reksadana sahamnya apa bisa pilih di saham, tapi karena nggak bisa milih saham yang mau diinvestasiin, ya udah belinya reksadana saham. Karena di situ kita bisa langsung lihat, oh satu reksadana ini punya sahamnya misalkan ada Adaro, PTBA, segala macem. Ini yang perusahaan-perusahaan tambang yang paling gede di Indonesia misalkan, atau saham-saham perusahaan yang bagi dividen paling tinggi di Indonesia, itu bisa taruh di reksadana indeks yang beli IDX High Dividend 20 misalkan kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu repot juga gitu kan, dan nggak kayak keyakinan banyak orang untuk investasi itu perlu ratusan juta gitu kan ya. Zaman sekarang lewat saya kayak itu bisa bahkan dari 10.000 kan ya Mas ya. Setuju, setuju. Jadi kalau misalkan dari jualan itu cuma 50.000 sehari, itu bahkan masih bisa diinvestasiin untuk beli reksadana hanya dengan 10.000 rupiah gitu. Jadi ada nih uang yang disimpan, ada uang yang akan terus berkembang meskipun usaha teman-teman naik atau turun gitu. Gitu. Setuju banget sih Mas. Jadi modalnya bukan ratusan juta ya Mas. Memang dimulai dari Betul. 10.000 juga teman-teman bisa berinvestasi reksadana di Saya Kaya. Dan tadi menarik banget sih pas Mas tadi bilang dimention bahwa ada satu reksadana, ada sahamnya ABCD segala macam, dan mungkin di sini ada teman-teman nih yang penasaran ngelihatnya di mana sih. Nah, teman-teman bisa membuka aplikasi Saya Kaya. Teman-teman ke bagian produknya, salah satu produk misalnya reksadana saham, klik aja. Nah, terus tap ke bagian informasi, di bawahnya ada alokasi atau porsi-porsinya ke saham mana aja. Dan mungkin teman-teman penasaran nih, saya mau investasi tapi saya pengen lihat kinerjanya seperti apa atau laporan keuangannya kalau di saham seperti apa. Nah, teman-teman itu di bagian informasi scroll aja paling bawah ada yang namanya fund fact sheet. Nah, teman-teman bisa melihat fund fact sheet dari kinerja reksadana tersebut. Nah, Mas Dani, kebetulan nih udah di penghujung akhir nih IG Live, nggak kerasa banget ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Mas, Siap, siap. kira-kira ada tips nggak dari Mas Dani sendiri untuk teman-teman yang ingin mendapatkan peluang income di tahun 2024 pasca pemilu ini?
Ya, kalau misalkan memang pengen mencari peluang apa gitu, ini kan pandemi udah nggak ada ya. Bisa dibilang pandemi sudah nggak ada, meskipun varian barunya COVID itu masih ada dan mungkin kita masih flu-flu gitu ya. Tapi rata-rata itu semua kondisi udah kembali normal, gitu kan. Terus habis itu dunia teknologi semakin canggih, semakin banyak sosial media, semakin banyak platform e-commerce. Nah, setelah pemilu ini saya bilang tadi, teman-teman kalau misalkan mau itu pendukungnya mau bukan pendukungnya yang menang gitu kan ya, nggak usah terlalu baper, langsung lihat aja ke depan sekarang. Oh, ke depan ini ternyata peluang ekonomi itu yang akan maju, yang akan apa namanya punya peluang untuk berkembang itu, misalkan kalau bank-bank perusahaan apa bank-bank terbesar Indonesia kan, oh ya udah gede nih gitu kan, terus kemarin udah all time high segala macam karena pembangunan itu akan jalan terus segala macam gitu kan. Ya udah, nggak usah pusing-pusing, cari aja reksadananya kira-kira di dalamnya apa gitu. Terus langsung lihat juga peluang yang kira-kira rame, karena sekarang ini orang mau jualan apa, yang makanan Korea lah, terus juga makanan Jepang lah, itu semuanya ada yang beli gitu. Kita tuh patut bersyukur di Indonesia dengan apa berapa ratus 280 juta 200. penduduk gitu kan. Iya, Kita jualan apa aja itu ada yang beli gitu. Jadi setuju. teman-teman mau jualan apa, jadi reseller baju anak, mau jadi reseller popok kain, Hmm. terus aksesoris baju segala macem, itu ada yang beli. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Kita tuh Indonesia tuh dilirik sebagai negara yang potensial buat marketnya, mau marketnya Korea, mau marketnya segala macam, karena kita punya penduduk yang gede banget. Kalau orang di luar aja pengen masuk Indonesia, kenapa kita yang di dalam itu nggak mau coba sendiri? Wah. Gitu sih. Terima kasih banyak Mas Dani Rahmat dan juga teman-teman IG Live yang sudah menonton IG Live hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan langsung bisa dipraktekkan. Jangan lupa untuk sisihkan juga income atau pendapatan kita untuk kebutuhan dan juga untuk investasi ya teman-teman. Dan terima kasih banyak Mas Dani untuk ilmunya dan kolaborasi malam ini. Sehat-sehat Mas Dani, kedepannya Sama-sama Mas, sukses sehat-sehat semua buat tim saya teman-teman kayak juga juga. ya. Iya, sehat-sehat juga. Dan jangan lupa untuk mengisi kuesionernya. Linknya ada di bio Instagram saya kaya. Oke Mas Dani, sampai ketemu di kolaborasi berikutnya bersama saya kaya. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas Dani.